Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Fuad, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, Sobat Fuad, selamat datang kembali di VDF Podcast Dema Fuad yang pastinya akan membahas seputar tema-tema yang sangat aktual dan dekat dengan mahasiswa. Oke, di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat relevan dan sudah banyak juga dibicarakan oleh orang-orang di luaran sana, yakni tentang rendahnya minat baca di kalangan mahasiswa. Di era serba digital ini, informasi memang sangat gampang banget diakses, tapi malah literasi itu semakin menurun. Nah, untuk membedah topik ini lebih dalam, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah seorang mahasiswa S2 yang nggak cuma aktif di dunia akademik, tapi juga punya kepedulian tinggi terhadap literasi. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Dema Fuad periode 2022. Benar ya, Kak? Benar-benar. Langsung saja kita sapa. Halo, Kak Kelvin. Halo, Apa kabar hari ini, Kak? alhamdulillah hari ini cukup baik ya untuk kita. Oke, eee, langsung aja ya, Kak. Tadi sempat disinggung bahwa budaya membaca di kalangan mahasiswa itu semakin menurun. Padahal akses ke informasi sudah sangat terbuka. Era digital sangat-sangat canggih, tetapi kok malah literasi itu semakin menurun, apalagi di kalangan mahasiswa. Oke, langsung pertanyaan pertama ya, Kak. Dari sudut pandang Kakak, kenapa sih minat baca mahasiswa sekarang bisa dibilang cukup rendah? Oke. Kaitan dengan itu ya, sebenarnya cukup menarik dan tentu ah, topik ini itu juga sudah banyak yang membahas tentunya dari berbagai kalangan, bahkan dari berbagai akun di sosial media ya tentunya. Tapi lagi-lagi cukup menarik dan seksi ya ketika kita membaca ah, apa namanya topik rendahnya minat baca. Tapi sebenarnya ini juga menjadi problem seluruh masyarakat Indonesia dan barangkali dari persentase em, kepedulian terhadap dunia literasi itu ada irisan dengan dunia kemahasiswaan. Nah, dalam hal ini tentu mahasiswa sendiri ada berbagai faktor juga mengapa kita melihat fenomena kalau mahasiswa hari ini tuh daya kritisnya barangkali menurun, terus kemudian tidak lagi cakap dengan keilmuannya masing-masing atau bahkan dengan realitas yang ada di depannya atau di sekitarnya. Nah, ada berbagai faktor dari perihal itu. Barangkali yang sering kali saya amati ya untuk mengapa mahasiswa itu bisa dibilang rendah minat bacanya itu karena lingkungannya. Oke. Perlu kita sadari dunia kampus dan dunia apa ya di luar kampus itu tentu cukup berbeda. Ya, dalam hal ini sebenarnya saya juga tidak ingin apa namanya mengkotak-kotakkan atau mengklaster ya kalau ada cendekiawan dan non cendekiawan atau dan lain-lain lah. Saya tidak ingin mengkotak-kotakkan itu. Tetapi perlu kita sadari lingkungan ini juga berpengaruh terhadap apa ya potensi perkembangan mahasiswa itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang literasinya. Nah, terus kemudian selain perihal lingkungan, eh selanjutnya adalah kaitan dengan eh, visual apa ya dunia visual hari ini. Nah, dalam hal ini saya ingin menyisir em, teknologi sebenarnya. Eh Barangkali sedikit apa ya sedikit eh dilema sebenarnya kita itu juga. Hmm, Nyatanya ketika kita berbicara perihal teknologi, harusnya teknologi itu membantu support kita, tetapi justru kita seakan-akan dimanjakan hari ini. Iya, betul. Dengan apa? Dengan barangkali video-video pendek yang itu turut mentumpulkan pikiran kita. Tumpul dalam pikiran kita itu maksudnya bukan bodoh ya, tetapi pikiran kita itu tidak cukup kritis akhirnya untuk melihat realita. Nah, ini kan berdampak juga di perihal minat bacanya juga. Nah, begitu. Terus yang ketiga,
tentunya juga faktor dari dirinya sendiri. Barangkali dia juga bingung, atau mahasiswa hari ini barangkali juga bingung ya. Terus sekian banyak literatur ataupun buku-buku yang bisa dibaca, dia tuh bingung juga buku mana yang harusnya ia concern gitu loh. Topik apa yang harusnya ia concern. Kita bisa berbicara tuh novel, genrenya banyak sekali, novel, romance, action, atau barangkali story, sejarah, dan lain-lain kan. Itu masih dalam satu porsi. Nah, ketika kita uh, naik level lagi, misal di buku-buku yang sifatnya cukup berat, buku-buku tebel, tulisannya kecil-kecil barangkali dan nggak ada gambarnya tuh, misal buku-buku ilmiah, buku-buku hasil riset, penelitian. Nah, ini juga apa yang teman-teman mahasiswa harusnya lebih lebih kritis kebutuhan apa yang sebenarnya perlu mereka baca. Nah, ini akhirnya bisa spesifik menentukan apa ya namanya, fokus bacaannya. Dan ini akhirnya lama kelamaan akan membuat satu kebiasaan tersendiri. Kira-kira begitu. Oke, tadi sempat disinggung, pemikiran kritis ya, Kak. Nah, Ya. ada pertanyaan selanjutnya, seberapa penting peran membaca dalam membentuk pola pikir kritis mahasiswa? Apakah sepenting itu, Kak, membaca itu untuk membuat pikiran yang lebih kritis? Hmm, itu apa ya? Kita juga perihal narasi ya. Ya, Seberapa penting membaca, dan membaca itu benefit keuntungannya apa gitu loh. iya, Dengan misal kita bertanya, apa keuntungan dari membaca iya, dan apa benefitnya? Kemudian kalau misal kita tidak membaca, lantas kenapa? Kan kira-kira begitu. iya, Nah, tetapi yang jelas dari kebiasaan kita membaca itu menambah wawasan kita. Nah, akhirnya itu memberikan apa ya? Memberikan satu kesadaran tersendiri bagi pikiran kita untuk ikut berdialog dengan realitas kira-kira. Nah, akhirnya kita bisa apa ya bahasanya? Kira-kira mengkonfrontasikan hasil bacaan yang ada di dalam pikiran kita itu dengan realitas yang ada di sekitar kita. Nah, akhirnya dua hal ini tuh bertemu, dan kalau boleh meminjam eh, bahasa salah satu tokoh, nah itu dinamakan pergulatan intelektual. Ya, yang ada di pikiran kita. Nah, pergulatan intelektual ini itu menjadi apa ya? Satu proses tersendiri untuk meningkatkan daya kritis kita sendiri, atau bahkan dalam hal ini kita membincang tentang mahasiswanya kan. iya. Nah, begitu. Jadi akhirnya seberapa penting, sangat penting membaca itu bagi eh, nalar kritis mahasiswa. Kalau kita tidak bisa membaca, nah kita kita sendiri tidak apa ya, tidak bisa melihat realitas yang ada di luar kita. Nah, terus kemudian ini juga untuk bisa meningkatkan kritis itu kan melalui membaca. Iya, Nah, itu tidak bisa digantikan melalui apa namanya, video-video, video yang beredar di sosial media, atau mungkin uh, ya perihal itulah, atau nonton film. Itu kan biasanya di film itu kan juga ada tuh yang kayak uh, quotes gitu kan iya, dari beberapa tokoh, misal membincang genrenya apa gitu misal. Itu nggak bisa, serius nggak bisa. Nah, barangkali ini berangkat dari apa ya, kognitif saya nih ya. Ini apa, secara empiris dari pengalaman pribadi, ini tuh nggak bisa. Dari video-video pendek yang beredar di sosial media itu tadi tidak bisa mendorong nalar kritis kita, kira-kira begitu. Karena untuk apalagi karena untuk berbicara tentang kritis, atau untuk kita bisa kritis terhadap sesuatu, nah kita sendiri itu perlu melibatkan pikiran kita untuk benar-benar berdialog di situ. Berdialog antara apa yang hasil bacaan kita
dengan realitas yang kita pahami di luar. Nah, jatuhnya misal kayak apa? Satu isu itu bisa dilihat dari berbagai perspektif misalnya. Iya. Nah, makanya tadi kenapa kok sebelum ini saya bilang kita nggak akan gampang menjudge orang gitu loh. Nah, karena faktornya juga ini gitu. Kita bisa melihat satu isu atau satu permasalahan itu dari berbagai perspektif. Nah, kemudian misal ketika kita berbincang isu atau narasi-narasi yang sedang dibuang ke publik nih misal, nah kita bisa benar-benar apa namanya? em, me- mengkritisi itu dalam artian begini, misal ada satu permasalahan tadi, nah kita nggak mentah-mentah langsung diterima itu sebagai informasi, tapi ada olah informasi gitu loh, Masalah. ada olah informasi yang mana em, kita bisa melihat atau kita bisa membaca nih Iya. dari dua media yang mengangkat apa satu topik yang sama gitu loh, kenapa narasinya kok berbeda gitu loh, Why gitu, Kak? why. Iya. Padahal masalahnya sama, kok narasinya berbeda. Sehingga kan ini ada bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Siapa yang diuntungkan dari narasi ini gitu, dari isu ini ketika diangkat ke publik, kan begitu. Nah terus kemudian akhirnya kita bisa lebih objektif untuk melihat realitas ini. Begitu kira-kira. Bet Sangat penting. penting banget ya berarti, Oh tentu, kritis. tentu. Oke, tapi kembali lagi ke rendahnya minat baca, Kak. Mahasiswa juga kadang males untuk membaca buku karena memang harga buku tuh sudah semakin, apa ya, tidak terjangkau gitu, Kak. Malah lebih mahal gitu loh, dari tahun ke tahun kok harga buku mahal. Nah, tanggapan Kakak sendiri dari harga buku yang semakin mahal, semakin naik itu seperti apa, Kak? Benar juga sih. Em, Memang cukup mahal ya. Oh ya, cukup mahal sih, untuk Pada kalangan mahasiswa ya? iya, apalagi kalau kita berbicara tentang buku-buku yang agak tebel tuh, Fis. Itu aja harganya bisa 1 hari kita kerja loh. Bahkan ada yang Iya. 2 sampai 3 hari kerja baru bisa beli satu buku itu. Iya. Kan begitu. Ya kalau kita berbicara secara barangkali tupoksi negara ini barangkali belum stabil juga. Kenapa kok? Eh, ini karena akan bersinggungan dengan kesejahteraan masyarakat juga gitu loh. Iya. Untuk bisa mengakses pengetahuan itu kan melalui berbagai media, salah satunya kan buku. Tapi harga buku sendiri cukup mahal. Pun dengan biaya pendidikan juga cukup mahal. Cukup mahal. Entah SPP, UKT, dan lain-lain kan. Nah, sehingga ini cukup menghambat sebenarnya. Cukup menghambat terhadap apa ya, kenaikan tingkat minat baca seseorang. Nah, tetapi menurut saya di era hari ini yang semua serba teknologi, kita kita harus lebih inovatif dan kreatif gitu kira-kira. Kalau barangkali kita tidak bisa membeli buku karena terhalang Biaya. iya ya, kan kita bisa cari alternatif-alternatif yang lain. Misal dengan apa gitu loh. Kita bisa cari jurnal-jurnal yang kredibel misal. Itu juga bisa memantik proses pengetahuan kita sendiri gitu loh. Melihat jurnal-jurnal itu atau bahkan eh, aku sebenarnya nggak menyarankan sepenuh-penuhnya untuk sih. Tapi bisa juga lewat artikel gitu loh. Yang free gratis kan ada. Iya. Tapi kita perlu benar-benar kritis dan objektif ketika membaca satu artikel karena satu artikel itu nggak sepenuh-penuhnya bisa objektif gitu loh. Biasanya membawa kepentingan dan Iya. seterusnya gitu. Nah kembali lagi ya, dengan dunia hari ini serba teknologi, nah kita bisa mengakses alternatif itu, opsi-opsi itu seperti jurnal dan lain-lain. Nah barangkali kalau ketika kita berbicara dalam wilayah akademiknya ya, kan banyak yang menuliskan buku-buku nih, misal tokoh-tokoh tertentu, entah tokoh sosiolog, filsafat, psikologi dan lain-lain. Kan buku itu kan bisa dibilang sebagai buku induknya. Jurnal itu kan seperti kayak terusan atau model tafsirannya kan. Iya, Nah, siaran dari buku ya? begitu. Terlebih spesifik yang lain begitu. Nah, barangkali ya tetap kita usahakan untuk bisa membeli buku induknya begitu. Apalagi misal ketika kita berbicara buku-buku yang
yang penulisnya dari luar gitu, entah dari barat ataupun dunia timur misal. Kita usahakan ke depan, tapi andai kata itu tidak bisa terbeli, ya kita lewat jurnal-jurnal itu tadi. Setidaknya minimal kita akhirnya bisa paham terkait konteks isu atau bahkan pemikiran tokoh. Dia berbicara apa sih sebenarnya, begitu. Tapi misal ketika kita berbicara tentang kondisi sosial ekonomi hari ini ya, ini sangat barangkali kita itu terpuruk juga gitu loh. Bagaimana ketika kita membincang negara Indonesia itu bisa maju untuk menjemput Indonesia emas misal Iya, dan tahun 2045 ya. iya, Nah, kalau pendidikan kita masih rendah, minat baca kalangan kita itu masih rendah. Nah, untuk mencapai Indonesia emas di usia-usia produktif ini, itu kan seperti hal yang cukup mustahil gitu loh, impossible gitu kira-kira. iya, Em, Sehingga memang kita hari ini itu harus prepare yang benar-benar serius gitu loh iya, untuk bisa menjemput bola itu, karena 2045 ini tidak hanya membawa keemasan atau tidak hanya menjadi tagline Indonesia emas gitu loh, tapi bisa menjadi Indonesia cemas bagi individu-individu yang tidak adaptif, kira-kira begitu. oke Kak. Nah, untuk menjemput Indonesia emas, itu kan harus ada habit yang luar biasa ya. Mungkin habit untuk meningkatkan literasinya di kalangan mahasiswa itu seperti apa, Kak? Ya. Berarti ini kan kita berbicara tentang habits mahasiswa ya di dalam kampus ya. Iya, Tentu ini top up dan top down tentunya. Kita nggak bisa tuh kan tiba-tiba berbicara satu satu opsi yang ini kira-kira akan benar-benar bisa dipraktekkan, kan tentu itu juga tidak mungkin. Jadi sehingga top down dan top up. Nah, untuk yang top up-nya misal kalangan dosen itu, nah kita perlu memahami juga kalau semisal dosen itu tidak hanya sebagai guru yang hanya memberi amunisi, yang memberi seluruh pengetahuan yang nanti harus banyak-banyak kita filter tuh kan. Tidak hanya sebatas itu. Dosen itu juga sebagai fasilitator kelas gitu loh, yang ikut mendampingi proses mahasiswa dalam belajar di dalam kelas. Nah, ini menjadi penting gitu karena untuk bisa menata ataupun mengarahkan atau bahkan meningkatkan keterlibatan dosen ini juga penting, apalagi di era sekarang gitu loh. Dengan dunia teknologi, andai kata kalau mahasiswa juga tidak didampingi kan gitu kira-kira, barangkali hasil esai atau mini risetnya atau hasil penelitiannya semua nih, tulisan-tulisannya itu kan siapa tahu kalau itu hanya copy paste dari ChatGPT, iya, Gemini, dan AI yang lain. Nah, ini kan menjadi satu keresahan tersendiri sebenarnya ketika berbicara itu. Nah, sehingga tugas fasilitator seorang dosen ini sangat penting begitu loh. Nah, saya cukup menarik sih menemui salah satu dosen di luar Tulungagung tentunya ya. Dia itu cukup baik. Dia memberikan tugas kepada mahasiswa yang mana mahasiswa ini itu disuruh menulis membuat satu topik, diketik, dibuat di AI, di ChatGPT dalam bentuk esai yang panjang begitu. Nah, Mas mahasiswa di kelas ini itu disuruh untuk menganalisis teksnya gitu. Nah, menurut saya ini pola dan cara yang yang barangkali relevan bisa digunakan agar mahasiswa itu tidak hanya copy paste lewat AI terbaru, tapi juga benar-benar mau menganalisis dan mengkritik hasil teks dari AI. AI. Ya, kalau barangkali kalau percaya mentah-mentah itu kan juga nggak kredibel gitu loh Iya, hasil AI itu. Ya kalau rujukannya memang benar, kalau enggak gitu loh. Bukankah kita hanya memperbanyak kesalahan-kesalahan akademis misal jadinya, atau mereproduksi ulang tulisan-tulisan yang tidak penting kan, iya. yang tidak terbaca akhirnya. Nah, misal begitu.
Nah, pola yang dilakukan oleh dosen luar Tulungagung ini menurut saya itu cukup menarik, misal bisa dipraktekkan di kalangan kita. Nah, untuk habits yang lain itu kan di top up-nya. Dan tentunya juga ini kebijakan-kebijakan dari kampus juga itu harus apa ya, harus benar-benar support terhadap mahasiswa. Misal akses perpustakaan itu jangan dipersulit misal. Iya. Terus kemudian misal waktu-waktu kosong di luar jam KPM kelas, nah itu juga tidak boleh dibatasi ataupun ruang-ruang fasilitas publik yang ada di dalam kampus itu juga tidak boleh dibatasi. Karena apa? Melalui ruang-ruang jam-jam kosong ini atau bahkan ruang-ruang publik ini, teman-teman tuh bisa menggunakan fasilitas ini tuh dengan maksimal. Misal membuat apa ya, discuss di ruas-ruas atau di pojok-pojok kampus gitu misal, entah di halaman, di apa, ya di tempat yang kosong misal gitu. Nah, ini jangan dibatasi misal gitu. Nah, terus untuk perihal top down-nya untuk perihal di kelas mahasiswanya ya. Nah, di dalam kelas itu kita apa ya, harus membuat kelas itu benar-benar interaktif gitu. Kan metodenya kita masih mode presentasi beberapa kelompok kan, Iya. ya kan? Nah, itu harus benar-benar interaktif. Yang maju di depan itu tidak hanya menggugurkan kewajibannya menyelesaikan tugas untuk presentasi, tetapi benar-benar eh, topik yang ia bahas itu harus sifatnya kebaruan yang benar, yang bisa memantik apa teman-teman yang ada di dalam kelas yang lain gitu loh kira-kira. Nah pun untuk teman-teman yang lain saat di dalam kelas mereka juga harus membawa bekal. Bekal ini lewat mana? Lewat membaca lagi. Kira-kira begitu. Agar apa? Agar kelas itu tidak menjelma seperti ruangan semu yang kosong. Karena barangkali di dalam kelas itu kalau saya analogikan ya, saya metafor gitu ya misalnya. Di dalam kelas itu bisa menjelma kota yang benar-benar riuh padat dengan seluruh kesibukan rutinitas orang-orangnya. Bukan seperti desa. Oh sorry, kira-kira begini. Eh, kelas itu bisa menjelma seperti desa yang benar-benar riuh, ramai dengan seluruh aktivitas rutinitasnya. Ketimbang kota yang diandaikan itu ramai tetapi sepi. Karena apa? Tidak ada ide, tidak ada gagasan, tidak ada dialog, tidak ada interaksi. Nah, sehingga di dalam kelas itu jangan jangan usahakanlah setiap dari kita jangan membuat kelas itu menjadi monoton, yang semu. Kira-kira begitu. Itu untuk mahasiswanya. Dan mahasiswa perlu kita sadari gitu loh. Kalian kira-kira berkuliah itu kan niatnya untuk belajar, menempuh perguruan tinggi. Sehingga status kalian sebagai mahasiswa itu tidak hanya dimaknai dimaknai sebagai apa penerusan jenjang studi gitu loh. Dari sekolah SD, SMP, SMA, SMA. terus kuliah. Seakan-akan itu hanya apa ya? Pola yang sudah terstruktur. Tidak hanya itu gitu loh. Status kita atau status semua yang masih menjadi mahasiswa aktif, kalian tuh juga punya loh apa ya? Histori yang cukup panjang di mana kalian tuh memiliki gelar yang daripada ketika kita apa ya? Misal kita berbicara gelar sarjana itu sepele sebenarnya. Sorry ya, barangkali ada teman-teman yang tidak sepakat, mohon maaf sebelumnya. Sarjana apa, hukum, sarjana agama, sarjana pendidikan dan lain-lain, itu bisa barangkali bisa menjadi hal yang sepele gitu loh. Kalau teman-teman saat berproses di dalam kampus itu tidak serius, tidak maksimal. Gelar yang lebih apa ya, yang lebih tidak hanya seksi tetapi uh, menjadi tanggung jawab bersama itu adalah mahasiswa itu punya gelar agent of change, agent of control, dan seterusnya sebagai agen-agen yang lain. Nah ini menjadi diskursus yang cukup unik gitu untuk melihat kondisi atau kondisi tingkat tingkat minat baca mahasiswa hari ini juga gitu loh. Kalau minat baca mahasiswa hari ini turun, kira-kira begitu kan? Iya. Turun. Lantas bagaimana mahasiswa itu bisa kritis
minimal untuk menyiapkan strategi untuk melihat satu realitas tersendiri tertentu gitu. Nah, ini yang cukup kesulitan. Nah, habitsnya akhirnya mahasiswa ini perlu sadar kalau diskusi di dalam kelas itu terbatas sifatnya karena terbatas waktu, terbatas pengetahuan dan yang lain-lain. Buat juga forum di luar kelas. Isi itu di luar kelas, misal di pojok ruangan-ruangan tertentu, terus kemudian di kafe, di warung kopi. Nah, misal kita berbicara warung kopi atau kafe itu isinya itu tidak hanya orang-orang yang kira-kira HP-nya miring, Iya, gitu kira-kira. betul. Main game atau bahkan misalnya slot atau Iya, apa itu orang tua iya, Zeus dan saya kurang paham perihal itu ya. iya, Tapi tidak hanya itu, tapi ada dialog, ada interaksi, ada conversation, percakapan, obrolan. Nah, ini menjadi menarik gitu loh. Saya tuh membayangkan di wilayah kita nih di Tulungagung dia ada satu kafe atau warung kopi yang itu benar-benar bisa merepresentasikan apa ya, dunia akademik gitu loh. Di dalamnya, di dalam warung kopi atau kafe itu isinya buku, orang yang hadir itu tidak terbebani harus membuka HP. Tetapi barangkali gadgetnya itu bisa ditaruh, kita ngobrol, kita mengadakan conversation gitu loh. Kita mengobrol, kita atau barangkali yang lain kita bisa baca buku gitu loh, tanpa harus disibukkan oleh HP. iya. Entah main game atau notif sosmed tertentu begitu. Nah, itu menurut saya juga menarik. Nah, buat forum-forum itu menjadi apa ya? Menjadi habits yang percayalah kalau ketika kita apa ya? Kadang-kali kalau ini bisa dinamakan sebagai gerakan akar rumput gitu misalnya. Apa? Habits movement gitu kadang-kali ya. Gerakan akar rumput. Yang tentu ketika awalnya pasti eh pas saya yakin pasti kawan-kawan semua mahasiswa itu juga akan jemu, akan bosen ketika yang hadir ketika diajak diskusi di luar kelas kok cuma 2, 3, 4 barangkali, kok nggak bisa ramai ya sekitar 40-50 orang. Percayalah itu no problem. Dengan kalian mau membaca, lantas kemudian berdiskusi, kemudian lantas menulis lewat forum-forum itu, lewat skoci kecil ini katakanlah ya. Percayalah, ah itu berimpact besar pada kalian sendiri secara individu. Karena apa? Kalian mau membuka kesadaran yang tidak semua orang itu mau untuk membuka kesadaran ini, gitu. Hmm, Dan untuk bisa membuka kesadaran hijab dari kesadaran ini ya kira-kira ya, iya. itu lewat budaya literasi kita. Kalau kita bisa membaca, kita bisa menulis. Kalau kita bisa membaca dan menulis, kita bisa berkomunikasi. Kalau kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbudaya. Kalau kita bisa berbudaya, wah, kita bisa berperadaban, menjadi bangsa yang memiliki peradaban. Oke. Seperti kampus kita, kampus peradaban, Dakwah dan peradaban. dakwah dan peradaban. Kira-kira begitu. Baik, kakak boleh rekomendasi satu buku yang sangat menginspirasi dan alasannya kenapa? Bukunya apa, alasannya kenapa? Proses belajar itu barangkali saya jadi teringat novel Sang Pemimpi, Andrea Hirata. Dari Rata. Nah, itu cukup menarik ya untuk bisa benar-benar memantik proses kita. Karena itu juga relatable gitu loh dengan kita. Cuma Iya. latar waktunya saja yang berbeda gitu. Berangkat dari bawah, menempuh pendidikan dan memiliki cita-cita yang tinggi, berpengharapan yang tinggi, itu juga menarik. Nah, aku nggak apa ya, saya nggak perlu menyepil tentang novelnya ya, isinya ya barangkali untuk kawan-kawan, teman-teman bisa membacanya sendiri. Hmm, tapi juga ada filmnya kok. Tapi serius, ketika kalian membaca buku atau novelnya dibandingkan dengan menonton film, tentu hasilnya itu berbeda karena pikiran kalian lah kira-kira begitu. Itu akan berdampak di situ, akan berbeda. Ketika kalian membaca novel itu
kalian tuh bisa berimajinasi gitu loh. Iya. Membaca itu bisa, kita itu bisa berimajinasi. Jangan salah, misal katakanlah novel-novel fiksi, buku-buku fiksi, itu nggak sepenuh-penuhnya salah gitu loh. Nggak sepenuh-penuhnya nggak relate gitu loh. Barangkali kita akan menjadi seorang yang kaku ketika kita tidak pernah mengkonsumsi sastra gitu loh. Novel kan masuk sastra itu. Iya. Melalui karya sastra, pikiran, sikap, karakter kita tuh bisa lebih lentur gitu loh. Untuk memahami realitas tentunya. Kita tidak menjadi sosok yang benar sangat kaku gitu. Nah, novel ini membantu begitu. Terus apa ya? Ada buku lagi sih, misal kayak yang apa? Yang cukup tebal dan tapi serius bahasanya tuh mudah, bisa bisa diterima lah, bisa diterima gitu loh. Dan cukup menarik untuk memantik eh, pikiran kita gitu loh. Bukunya judulnya kalau nggak salah ini Ihwal Sesat Cacat Logika. Kalau nggak salah ya itu bukunya Mbah Farudin Faiz. Coba deh Ihwal Sesat Oke. Ihwal Sesat Cacat Logika atau apa ya itu pokoknya. Ya penulisnya Mbah Farudin Faiz. Ini menurut saya apa? Ternyata kita itu banyak loh sering apa itu salah dalam berlogika. Apa ya istilahnya itu? Kalau cacat logika gitu loh. Oh iya iya. Apa sih? Logical fallacy gitu loh. Gitu loh. Cacat logika. Nah, terus seakan-akan kita itu menjadi apa ya? Seseorang yang sudah merasa benar dengan apa? Apa ya? Dengan spontan atau bahkan memaksa ini yang keluar dari mulut kita gitu loh. Seakan-akan itu kita benar. Padahal juga enggak gitu loh. Padahal sebenarnya juga enggak gitu loh. Spontan yang kita apa namanya? Kita ucapkan. Kita ucapkan kalau jatuhnya sudah Wah, kayak pokoknya udah itu kan kayak sulit dibantah ya, kayak malas berdebat gitu loh. kayak memaksa gitu ya. Pokoknya ini gitu. Heeh. Padahal itu kan harusnya kita hindari gitu loh. Ih, Kalau kita berdialog, kita yang asas pertama yang harus kita sepakati adalah kita itu tidak boleh memaksakan eh, pandangan kita kepada orang lain. Itu yang harus kita sepakati. Sehingga dialog ataupun tukar pikiran ini kan bisa berjalan dengan baik gitu kira-kira. Nah ini saya sorry ya, saya jadi teringat kita sedikit tarik ke belakang. Ini sama seperti kebiasaan habits mahasiswa hari ini atau bahkan anak-anak muda termasuk saya atau bahkan Gen Z hari ini ya. Gen Z. Daripada membaca, kita itu lebih suka menggunakan dua jempol kita itu untuk mengetik. Daripada kita ngobrol, talking dua orang seperti ini misal ya, orang itu lebih suka menggunakan dua jempolnya untuk mengetik. Sehingga di dalam di dunia nyata, entah di warung kopi atau apa, bisa kita lihat bersama ya, Iya. kita lihat bersama. Warung kopi itu sepi loh, tidak ada perbincangan, tidak ada apa ya diskusi topik tertentu. Semua diam, fokus sibuk dengan HP-nya masing-masing. Semua mengetik. Sehingga yang bising hari ini tuh kira-kira di sosial media. Gitu. Iya. Apalagi ketika nanti kita berbicara tentang isu politik gitu. Itu wah seakan-akan benar-benar ramai di dunia situ. Iya. Nah, terus kemudian ini juga ini bisa menjadi kesalahan kita bersama. Apa? Logical fallacy jatuhnya. Dengan melihat video yang ada di sosial media barangkali 10 sampai 15 menit terus kemudian mengutip beberapa quotes terus kemudian melihat komentar-komentar yang ada itu seakan-akan kita itu sudah menjadi seorang pakar yang ahli untuk berbicara hal itu seakan-akan mengalahkan tokoh-tokoh ahli atau para pakarnya padahal kita hanya meluangkan 10 sampai 15 menit hanya menonton video itu yang barangkali video itu juga sebenarnya hanya apa ya model provokatif gitu loh Hmm. begitu. Nah ini menjadi kesalahan juga gitu loh. Kenapa Pak akhirnya di dunia media sosial gitu komentar itu bener-bener riuh ramai nggak jelas karena itu kita semua campur aduk di situ gitu loh terpantik merasa
sebagai individu yang lebih baik daripada yang lain, tidak mencoba untuk mau menerima pendapat orang lain ketika berkomentar seperti apa. Nah, gitu. Akhirnya itu mengacaukan sih. Nah, itu berbicara tentang teknologi itu tadi, dan cacat logika. Tadi ke belakang lagi ya Kak, tadi ke teknologi. Iya, sebenarnya soalnya apa ya? Ini juga sih. Saya tuh apa ya punya riset sendiri sebenarnya kaitan dengan teknologi. Nggak hanya sekedar berbicara dampak buruknya ya Iya. teknologi terhadap kita hari ini gitu, tapi juga berbicara tentang apa sih pop culture hari ini tuh seperti apa. Ini merubah pola lama kita yang konvensional seperti apa. Nah, itu saya juga punya penelitian di situ sih sebenarnya. Dan satu hal keresahan tersendiri sih ketika membincang teknologi juga ataupun sosial media. Ini sedikit aja ya. Iya, nggak apa-apa. Apa? Maksudnya aku ingin cerita ini juga sih. Saya tuh pernah punya apa ya? Satu keresahan yang cukup sering saya diskusikan dengan teman-teman ini. Perihal ini apa? Dampak dampak sosial media ternyata itu melampaui apa yang pernah kita kira bersama-sama gitu loh. Misal kayak gini ya. Iya. eh, TikTok nih, video yang beredar di TikTok nih. Ternyata itu bisa merubah fenomena atau realitas loh. Mm-mm. Misal begini, ketika kita nongkrong dengan teman-teman, tiba-tiba bahasa gaul tongkrongan kita tiba-tiba menjadi menyalawi atau ilmu padi atau apalah itu yang sedang ngetren-ngetren itu. Bayangkan, misal orang yang berkata seperti itu sebenarnya karakternya itu nggak seperti itu loh. Bahasa dia sehari-hari sebenarnya bukan seperti itu. Tapi karena dia sering melihat video yang beda di TikTok, itu merubah kebiasaannya dan ini merubah realitas begitu kira-kira. Oh iya. Baik, baik itu kalau ketika kita berbicara satu orang loh ya. Iya. Tapi kalau banyak orang, satu negara, satu dunia, nah ini kan sangat berdampak merubah eh, satu kebiasaan, dua tentu benar-benar mengubah realitas gitu loh. Hari ini semua dipengaruhi oleh TikTok barangkali ya, platform yang cukup ngetren kan gitu loh. Yang sangat besar juga ya Kak. Iya kan, tren-trennya selalu dikejar oleh setiap individu, setiap kalangan. Iya. Kayak yang barusan ini kan terakhir apa? Trend Velocity ya. Iya, Velocity. Ya, Trend Velocity itu terus dan masih banyak yang lain. Nah, itu bayangkan gitu. Yang yang misal kayak Lebaran kemarin ya, yang harusnya kita itu ketika mengucapkan eh, permohonan maaf, minta maaf ke saudara, kenalan teman dan lain-lain, itu harusnya kan benar-benar tulus. Kita itu meminta maaf gitu loh. Iya. Harusnya kan itu kan fokusnya. Tetapi tiba-tiba enggak, ayo diajak ke presiden aja. Akhirnya semua realitas itu melebur sehingga apa ya, kalau bahasanya Yong Baudrillard itu realitas kita hari ini tuh apa ya, hyperrealitas gitu loh. Dia punya teori yang namanya hyperrealitas gitu loh. Semakin kesini kita itu tidak bisa membedakan uh, mana yang fakta dan mana yang hoax gitu loh. Mana yang fakta, mana yang bohong. Mana yang benar, mana yang salah gitu loh. Semua campur aduk di realitas hari ini. Nah, itu teorinya yang Baudrillard kira-kira. Dan ini ketika kita kembali lagi ke konteks awal topik minat baca mahasiswa, kalau mahasiswa itu tidak membaca, dia akan gagap dan gagal memahami realitas hari ini. Dan lagi-lagi sebagai kaum akademis yang sebenarnya mahasiswa itu punya kesempatan besar karena bisa menempuh pendidikan tinggi ketimbang teman-teman kita yang barangkali belum punya kesempatan yang sama. Harusnya kalian tuh serius gitu loh. Jangan jangan eh menyanyiakan waktu deh selama menjadi mahasiswa. Barangkali 4 tahun tuh ya, itu 4 tahun kan hanya sedikit itu. Iya. Berjalan begitu cepat kira-kira. Nah, sehingga dalam tempo ini kita harus benar-benar serius membincang
perihal keilmuan tertentu misal. Ya sesuai dengan bidang dan concernnya masing-masing. Kira-kira begitu. Karena lagi-lagi karena lagi-lagi barangkali realitas ini akan terus bergerak gitu loh. Kalau mahasiswa tidak membaca, tidak menulis, tidak berdiskusi, semua kita hanya akan menjadi budak teknologi gitu. Karena semua hari ini sudah teramplifikasi lewat algoritma, dan itu menjadi tantangan dan bisa dibilang itu sangat berbahaya ketika kita menjadi pelayan teknologi, bukan sebagai pengontrol dari teknologi. Itulah. Oke Kak, kayaknya waktunya gak cukup nih Kak untuk membahas semua tentang literasi karena eh, waktunya terbatas. Oke. Eh, Mungkin dicukupkan aja ya Kak pertanyaannya. Oke teman-teman, obrolan luar biasa hari ini banyak banget insight dan tips kita yang dapat kita ambil dari Kak Kelvin, dan semoga kita sadar ya akan literasi, apalagi mahasiswa harus lebih sadar, harus lebih melek terkait literasi. Oke Kak, sampai ketemu di episode video selanjutnya. Tetap semangat, terus berkarya, dan jangan lupa baca buku ya Sobat Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.